Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Radha'uhu alaihi salatu wassalam fi Bani Sa'ad. Disusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dibawa ke Bani Sa'ad. Kita ketahui yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang, yaitu Sayyidah Aminah, arda'athu Aminatun wa Suwaibatun fa Halimatun man su'uduha gad wa ana. Kemudian yang kedua Sayyidah kemudian Suwaibah al-Aslamiyah, yang ketiga Halimah as-Sa'diyah. Sayyidah Aminah menyusui saat Nabi berada di Mekah. Suwaibah al-Aslamiyah begitu pula saat Nabi SAW berada di Mekah. Namun saat Bani Sa'ad, saat Halimah as-Sa'diyah, Rasulullah dibawa ke Bani Sa'ad. Ini menjadi kanat Quraisyun tursil atfalaha wa hum fi sinir radha ilal gabail min Hudzail liyaktasibu sihatan fi abdanihim wa fasahatan fi alsinatihim. Biasa orang Quraisy itu mengirim putra-putranya yang masih bayi itu di usia-usia menyusui ke Gabail daripada Hudzail, artinya ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok. Kenapa? Untuk mencari kesehatan dalam tubuh. Dengan cuacanya, dengan suhu udaranya, bersihnya, jernihnya belum bercampur dengan berbagai masalah. Karena Makkah itu kan tempat tujuan, datang dari berbagai negeri, khawatir ada yang membawa penyakit, virus dan yang sebagainya dari tempat-tempat yang lain. Sehingga mereka itu ketika masih bayi, anak-anaknya dibawa ke daerah-daerah pelosok-pelosok yang masih jernih, yang enggak didatangi oleh orang, sehingga enggak terdampak virus, penyakit dan yang lain sebagainya. Begitu pula untuk menjaga lisan agar tetap mereka bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, fusha, yang masih murni alami. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa Mekah itu tempat tujuan, datang dari berbagai negeri, bahasanya macam-macam. Lah bayi ketika mendengarkan beraneka ragam bahasa, nanti nyampur bahasanya. Subhanallah, bayi itu belajarnya kan dari dengar. Kita kalau dengarnya dari bayi bahasa Madura, besar dikit yang kita ucapkan apa? Bahasa Arab. Mustahil. Pasti bahasa Madura. Dari bayi bahasa Indonesia, maka yang kita ucapkan adalah bahasa Indonesia. Dari bayi dengarnya bahasa Arab, ya lahirnya ketika besar yang keluar ucapannya adalah bahasa Arab. Makanya kalau campur yang didengarkan, bahkan terkadang anak itu sulit berbicara, dan ini terjadi nyata. Bukan katanya orang, ya tahu sendiri. Di rumah ini
ya ngomong bahasa Arab, ya ngomong bahasa Indonesia, ya ngomong bahasa Jawa. Anak itu berkembang dari bayi sampai usia 3 tahun nggak ngomong-ngomong. Karena mungkin bingung, aku ingat ngomong apa iki. Kadang krungu bahasa Arab, kadang krungu bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Lah, karena itu orang Quraisy saat itu selalu membawa bayinya di usia menyusui itu di pedusun, di dusun-dusun jauh dari perkotaan agar terjaga cara bicaranya itu tetap pakai bahasa Arab yang murni. Nah, kalau di dusun-dusun masih murni, masih alami. Lah Allah mentakdirkan wa qadarallahu taala lin nabi alaihi salatu wasalam an tatasyarrafa bi irdaihi Halimatu bintu Abi Dzu'aib as-Sa'diyah min Bani Sa'ad. Allah takdirkan untuk nabi mendapatkan kemuliaan seorang wanita yang bernama Halimah bintu Abi Dzu'aib as-Sa'diyah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Halimahnya ya, sebab menyusui Nabi menjadi mulia. Sebagaimana kita dengarkan tadi malam, apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti mulia. Jadi yang menyusui Nabi pun menjadi mulia, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, fastarda'a lahu alaihi salatu wassalam min Halimah binti Abi Dzu'aib wa ismu abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi arda'athu yani zawju Halimah al-Harith binti ibnu Abdul Uzza ibnu Rifa'ah ibn Malan bin Nasir bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Dicarikan untuk orang yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ada Halimah as-Sa'diyah binti Abi Dzu'aib, suaminya bernama Harith ibnu Abdul Uzza. Nah, ini beliau menjadi ayahnya Nabi. Yang suami dari yang menyusui itu menjadi ayah. Jadi kalau kita disusui perempuan yang bukan ibu kita, maka suaminya orang tersebut adalah menjadi ayah kita. Tapi enggak serta merta seperti ini ya. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu dikatakan sahibul laban. Jadi sahibul labannya siapa? Yang membuat air susunya keluar itu siapa? Dan air susu itu keluar setelah melahirkan. Nah, yang membuat hamil itu siapa? Itu menjadi sahibul laban. Di situ menjadi ayah daripada yang disusui. Nah, panjang pembahasan masalah alhasil yang menjadi ayahnya Nabi dari Suson itu adalah Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah bin Malam bin Nasrah bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Lah tentunya Halimah as-Sa'diyah punya anak, maka mereka menjadi saudara-saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kandung Nabi nggak punya saudara, Nabi anak tunggal. Tapi karena Suson, Nabi punya beberapa saudara. Nah, di antaranya kita ceritakan kemarin Abu Salamah yang disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Ya, begitu juga Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi juga saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Susan yaitu Abdullah bin Harith, anaknya Harith, anaknya Sayyidah Halimah, Abdullah bin Harith, Anisa bin Ibn Harith, Anisa laki ya bin Harith, kemudian Khudamah bintil Harith atau yang disebut Syaima, perempuan ini Khudamah bintil Harith atau juga bisa disebut Asyaima. Lah para ulama sirah menyebutkan bahwa yang ikut merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari saudara-saudaranya adalah Syaima. Syaima ikut merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Halimah. Ibnu Ishaq juga menceritakan wa hadatsani Jahm bin Abi Jahm maula limra'atin min Bani Tamim kanat indal Harith bin Hatib wa yuqalu lahu maula al-Harith bin Hatib. Diceritakan cerita kepadaku, katanya Ibnu Ishaq, Jahm bin Abi Jahm, seorang budak yang dimerdekakan oleh seorang wanita dari Bani Tamim.
yang Bani Tamim ini berada menjadi istrinya Harits bin Hatib, atau juga bisa disebut Maulal Harits bin Hatib. Orang ini disebut dengan apa-apa Jaham bin Abi Jaham ini adalah Maulal Harits bin Hatib. Beliau berkata, haddatsani man sami'a Abdullah ibn Ja'far bin Abi Thalib. Menceritakan kepadaku orang yang mendengarkan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, keponakan Sayyidina Ali. Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib punya putra yang bernama Abdullah, keponakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau menceritakan, haddatsu an Halimah bintil Harits annaha qalat. Aku diceritakan tentang Halimah bintil Harits bahwasanya dia berkata, qadimtu Makkah fi niswatin min Bani Sa'ad. Aku datang bersama rombongan perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Yaltamisna biharat a, mencari anak-anak yang akan disusui. Fi sanatin syahba, di saat musim paceklik panjang. Fagadimtu ala atanin li gamra. Sayyidina Halimah saat itu membawa keledai. Atan itu keledai perempuan. Gamra yang saat itu warnanya putih. Qad azamat birrakbi hatta syaqqa alaihim du'fan wa ajfan ay huzalan. Yang sudah enggak kuat apa-apa, sudah tua, kurus, lemah, jadi jalannya lambat. Wa ma'i sabyun lana, beliau punya anak yang masih bayi, kalau enggak salah namanya Dhamrah, ya, kalau enggak salah namanya Dhamrah, masih bayi. Wa syarifun lana, wallahi ma tabiddu bikutrah, dan hampir sudah enggak mengeluarkan tetesan air susu. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana min buka'ihi minal ju'. Malamnya enggak bisa tidur Sayyidah Halimah karena anaknya terus menangis karena lapar. Sehingga ma fi thadi ma yughadhihi wala fi syarifina ma yakfi, bekal enggak ada, untuk air susu enggak keluar. Walakinna narju al-ghaith wal faraj, tapi kita masih nyari harapan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hujan dan diberi jalan keluar. Fagadimna Makkah, aku sampai ke kota Makkah. Fa wallahi ma alimtu minna imra'atan illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabahu idza qila innahu yatim. Ternyata demi Allah aku tahu bahwa setiap perempuan itu sudah ditawarkan Rasulullah dan semuanya menolak karena Rasulullah yatim. Karena mereka nyusu itu nggak gratisan ya. Mereka ke Mekah nyari anak yang disusui itu nyari bayaran. Lah kalau yatim siapa yang mau bayari? Nah, Rasulullah bukan orang ayahnya Rasulullah bukan orang kaya raya sehingga meninggalkan warisan yang banyak, enggak. Loh kan Abdul Muthalib itu tokoh, iya. Tokoh, tapi bukan terus jadi tokoh yang kaya. Kalau sekarang tokoh sugi-sugi, ya, jadi wali kota sugi, jadi bupati sugi, DPR sugi. Abdul Muthalib jadi kepala di Mekah saat itu, ya kehidupannya apa adanya, bukan kaya raya. Kalaupun punya, mengeluarkannya itu ringan tangan. Sehingga
Mereka mengatakan apa yatim ini nggak usah. Lah karena sudah terlambat Sayyidah Halimah Sa'diyah ini nggak dapat apapun. Wa qulna madza asa antasna ilaina ummuhu wa jadduh. Terus apa yang akan diberikan kepada kita oleh ibunya dan kakeknya ini? Innama narjul ma'ruf min abil walad, kita ini nyari bayaran dari ayah, dari anaknya, dari anak yang kita susui. Fa amma ummuhu fa madza asa antasna ilaina. Terus ibunya mau ngasih kita apa nanti? Fa wallahi ma baqiya min sawahibi imra'atun illa akhadhat radi'an ghairi. Nah, selain diriku, dari perempuan-perempuan yang rombongan datang ke Mekah tadi semuanya sudah mendapatkan bayi yang disusui. Falamma lam ajid ghairahu wa ajma'na al-intilak, mereka sudah dapat dan aku tidak dapat kecuali hanya ya wis tinggal Nabi Muhammad ini. Dan mereka sepakat mau balik ke tempatnya masing-masing, mau pulang karena sudah dapat maksud bayi yang akan dibawa untuk disusui, dapat bayaran, pulang ke Bani Sa'ad lagi. Akhirnya Sayyidah Halimah mengatakan kepada suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi laisa ma'i radhi. Aku enggak mau pulang enggak bawa anak yang disusui. Jadi beliau ngomong kepada suaminya, yo isin rek mulai gak nggawa. Ya harus bawa. La antalikonna ila zalikal yatim fala akhudanna. Wis kalau gitu anak yatim ini enggak apa-apa wis dibawa, daripada izin kita bawa aja. Katanya suaminya la alaik antafali. Enggak masalah kamu mau lakukan itu. Fa asa an yaj'alallahu lana fihi barokah. Ya semoga karena anak yatim ini kita akan mendapatkan keberkahan. Fa dhahabtu fa akhadtu. Akhirnya diambil itu Rasulullah. Fa wallahi ma akhadtu illa anni lam ajid ghairah. Demi Allah, kata Sayyidah Halimah, aku enggak mengambil anak ini kecuali karena memang enggak dapat yang lain. Artinya beliau mendapatkan Rasulullah ini secara terpaksa. Dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam Maulid Syaraful Anam, fasabaqanin nisa ila kulli radhi'in bi Makkah wa ta'akhartu ana li du'fi wa du'fi atani wa qillati sayyidiha. Aku disalib oleh para wanita dari Bani Sa'ad untuk mendapatkan bayi-bayi yang disusui di Mekah, dan aku enggak dapat karena terlambat sebab aku lemah, kendaraanku lemah dan jalannya lambat. Nah, ketika Sayyidah Aminah mendengarkan datang yang terlambat ini, mengatakan kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, undur limauludika murdi'atan min Bani Sa'ad. Coba lihat, itu ada datang lagi dari Bani Sa'ad yang belum dapat orang yang disusui. Faqad qadimnal maradi as-sa'diyat undur limauludika murdi'atan min asyrafil bariyat. Sehingga keluar itu Sayyidina Abdul Muthalib mencari, ternyata ketemu dengan Halimah. Katanya Halimah, aku bertemu Abdul Muthalib, fasa'altu an radhi, mana yang bisa disusui ini? Tanyai oleh Abdul Muthalib, Mas Mugi, siapa namamu? Wa ma'arabuki, apa bahasa daerahmu, wilayahnya apa? Dijawab oleh Sayyidah Halimah, ismi Halimah as-Sa'diyah. Senyum itu Sayyidina Abdul Muthalib, terlihat dari wajahnya bahagia. Katanya Sayyidina Abdul Muthalib, bahim hilmun wa sa'dun ya Halimah. Beruntung kamu wahai Halimah. Moro-moro langsung diwarai beruntung. Halaki fi rada'i ghulamin yatimin tas'adi nabi insyaallah taala. Tidaklah kamu akan mendapatkan anak yang disusui yang yatim, tapi kamu akan beruntung dengannya wahai Halimah. Karena memang Sayyidina Abdul Muthalib kan sudah di awal lahirnya Rasulullah sudah tahu. Bahkan disebutkan dalam syairnya beliau saat membawa Rasulullah di Ka'bah, itu disebutkan dalam syairnya, disebut oleh beliau tentang Al-Quran. Rasulullah masih bayi, Sayyidina Abdul Muthalib sudah menyebutkan tentang Al-Quran yang akan turun kepada Rasulullah SAW.
Jadi makanya langsung beruntung kamu wahai Halimah. Maka diantarkan kepada rumahnya Sayyidah Aminah. Dilihat, katanya Sayyidah Aminah, engkau wahai orang-orang dusun, datang ini kan memang nyari bayaran, tapi ini anak yatim. Katanya Sayyidah Aminah, mata abuhu wa kuntu hamilan bih. Ini ayahnya meninggal, aku masih mengandung dia. Fakafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Ini yang biayai kehidupannya dia ini adalah kakeknya Abdul Muthalib. Katanya Halimah musyawarah dengan suaminya, arini hadal hulam. Katanya suaminya, coba tunjukkan padaku anak itu. Dibawa anak itu, dilihat wajahnya Rasulullah saat itu bersinar bagaikan rembulan saat purnama, terang benderang. Dilihat oleh suaminya Sayyidah Halimah, dibuka matanya Rasulullah. Bayi kan dulu ya, bayi itu pasti merem, baru berapa hari, kadang seminggu, kadang 20 hari, 30 hari baru melek. Saiki bayi procot terus melek. Ya, antik-antik bayi saiki. Dibuka matanya, keluar cahaya yang lurus, terang, ya, kayak sentolop. Akhirnya katanya Sayyidah Halimah, bingung kita ngelihat bayi ini, bingung. Katanya suaminya, waihaki ya Halimah, celaka kamu wahai Halimah. Kalau nggak nerima anak ini celaka. Kalau kamu terima, beruntung kamu wahai Halimah. Ini anak huwa kullul munawal maksud. Inti keinginan seseorang ya wis anak ini. Inti yang dituju ya wis anak ini. Bayangkan, orang baru pertama lihat bayinya Rasulullah langsung tahu. Kenapa orang kafir Quraisy nggak tahu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Lah, kenapa kok bayi-bayi sebelumnya tidak melihat, padahal kita sudah ditawarkan mereka, nggak ada yang mau. Ya ini memang Allah pilih Halimah As-Sa'diyah untuk menjadi orang yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Halimah, yatim ini. Terus ya apa kita nanti, nggak dapat apa-apa. Katanya suaminya, khudhi, ambil, la'allallaha bibarakatihi yarhamuna. Mungkin Tuhan Allah akan membuat kita mendapatkan berkah sebab itu. Mereka orang Arab itu menyebut Tuhan ya Allah, bukan yang dimaksud Allah Rabbul Alamin, bukan. Tapi Tuhan nanti akan memberkahi kita. Karena nanti masuk Islamnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam ini. Sayyidah Halimah masuk Islam, suaminya juga masuk Islam, anak-anaknya pun juga semuanya masuk Islam. La'allallah bibarakatihi yarhamuna. Mungkin Tuhan akan memberkahi kita. La'allallah bibarakatihi yarzuquna. Mungkin sebab dia Allah memberikan rezeki kita. La'allallah bibarakatihi yunzilu ghaitsana. La'allallah bibarakatihi yarfa'ul madhalima anna. Ya, semoga sebab anak ini Allah memberikan berkah, yang paceklik hilang pacekliknya, kedzaliman sirna dari kita. Akhirnya dibawa oleh Sayyidah Halimah. Ya. Fa ma huwa illa an akhadtuhu fajitu bihi ila rahli. Wis enggak ada pilihan lagi, dibawa oleh Sayyidah Halimah. Fa aqbala alaihi sadi, fa ubilu alaihi sadi. Aku arahkan ke susuku bimasya amin laban. Saono-onoe ya pokoknya disusui. Fasyariba hatta rawiya thumma syariba akhu hatta rawiya. Yang tadinya anaknya Sayyidah Halimah itu nangis-nangis kelaparan terus, ini Rasulullah disusui langsung bancar menyusu Rasulullah sampai kenyang. Gak cukup itu, diganti anaknya Halimah sendiri yang tadi kelaparan langsung kenyang, nyusu langsung kenyang.
Wa qama sahibihi ila syarifina tilka fa idza innaha lahafil. Rombongan tadi itu ada yang datang kepada suaminya melihat ke barang bawaan bekal, ternyata bekalnya melimpah. Fahalaba, merah susu biasanya itu mereka kalau bepergian bekalnya itu nggawa saka bungkusan ya, rantangan, bukan. Mereka bawa bekalnya itu bawa kambing yang bisa keluar susunya, itu dibawa. Nah itu diperah keluar, fasyari bawa syarib tuh hatta rawina. Susunya itu yang tadi nggak keluar sama sekali saat berangkat kekurangan, bekalnya kekurangan. Ini saat pulang ketika sudah bawa Rasulullah diperah susunya kambing itu, buahnya katanya Sayyidah Halimah, aku kenyang, suamiku kenyang. Fabitna bi khair lailah. Nginep saat itu di perjalanan enak kabeh wis. Weteng wis full. Mata ngantuk. Ya, wis full wetenge, matane siup. Tidurnya langgar, mari kelaparan wareg. Tidurnya nyaman. Faqala sahibi inasmana, suaminya mengatakan ketika pagi, Halimah wallahi inni la araki qad akhadti nasmatan mubarakah. Halimah, wis tepak, wis bener, yang kamu ambil ini adalah anak yang penuh berkah. Alam tarai ma bitna bihi laila minal khair wal barakah in akhadna. Coba lihat apa yang kita dapatkan dari malam ini, dari keberkahan dan kebaikan ketika kita sudah membawa anak ini. Falam yazalillahu azza wajal yaziduna khairan, pasti Allah akan menambah kebaikan demi kebaikan. Katanya Halimah, inilah arju dzalik, aku berharap hal itu. Dalam riwayat yang lain katanya Sayyidah Halimah, fa akhadtuhu wa laysa fi sajila banun. Aku ambil ini Rasulullah saat itu, dan di susuku ini nggak ada di payudaraku nggak ada susu sama sekali. Wa waladi tulalaili yugliguni min syiddatil ju'. Setiap malam ini anakku ini membuat resah, nggak bisa tidur karena lapar. Falamma hamaltu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ana dhaifah faqawid. Ketika aku bawa Rasulullah dan saat itu tubuhku kondisinya lemah, tiba-tiba punya energi. Wazala anni ma ajidu minal alam, rasa sakit yang ada di tubuhku semuanya hilang. Nah, kemarin ceritakan Rohib mengatakan apa? Fa wallahi innahu huwash syafi. Ya anak ini sendiri yang bisa ngobati. Kalau kita berobat tunggu diperiksa sama dokter, suntik atau dikasih obat baru sembuh. Ini Rasulullah menjadi obat. Bawa Rasulullah tok sakit hilang. Sakit hilang. Summa inni wada'tu sadi fi fihi. Kemudian ya apalagi mau nak mau coba disusui. Fasarul labanu hatta fad. Itu keluar asnya sampai ketika Rasulullah itu sudah terlepas masih keluar. Wasami itu qailan yaqul, saat itu terdengar ada suara tanpa rupa, Tuba laki ayyatuha Sa'diyah, beruntung kamu wahai perempuan Sa'diyah, bil himmatil Quraisyiyah, membawa anak dari keturunan Quraisy, wal ghurratil qamariyah, anak yang bersinar wajahnya bagaikan bulan purnama. Sa'adakiyah Halimah birratil yatimah, beruntung wahai Halimah kamu mendapatkan anak yatim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dibawa oleh Halimah ini dibawa ke hadapan berhala. Rasulullah dibawa ke hadapan berhala. Akhirnya
berhala itu yang dinamakan dengan Hubal itu kepalanya nunduk. Berhala itu kan dari batu ya. Saat Sayyidah Halimah membawa Rasulullah ke hadapannya berhala tersebut, Hubal itu, berhala yang namanya Hubal itu langsung nunduk kepalanya. Dibawa oleh Sayyidah Halimah ke Hajar Aswad untuk dicium. Kemudian fakharajal hajaru min makanihi hatta tasaqa bi wajhi sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad itu yang tempatnya di ujung itu nempel. Ketika mau dicium oleh Sayyidah Halimah, ngangkat itu Hajar Aswad nempel ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak susah-susah Sayyidah Halimah mau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswadnya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa akhbartu ba'li bidzalik. Ceritakan hal itu kepada suaminya oleh Sayyidah Halimah. Katanya suaminya, "Ahlam aqul laki inna mubarak khudhi wa ansarifi bina." Bukankah aku sudah ngomong kalau anak ini punya spesial, punya keberkahan? Sudah, bawa aja, ayo kita pulang. Katanya Sayyidah Halimah, tidaklah rombongan ini ada yang pulang membawa bayi yang beruntung seperti saya. Enggak ada sudah. Wala dhafira ahadun kama dhafirna. Enggak ada yang beruntung dari rombongan itu seperti keberuntungan. Sudah pulang ke tempatnya menunggangi keledai yang dibawa tadi saat berangkat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.